Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, kita kembali berjumpa pada perkuliahan kita selanjutnya terkait dengan mata kuliah hukum adat. Ya. Sekarang kita masuk pertemuan yang terakhir ya, dari mata kuliah hukum adat. Yaitu judul kita adalah yang pertama, perubahan sosial dan hukum adat. Jadi ini pertama adalah perubahan sosial dan hukum adat. Perubahan dalam masyarakat itu dapat terjadi dengan dua kategori secara umum, yaitu perubahan secara cepat dan perubahan secara lambat. Nah, kalau perubahan secara cepat itu tersebut dengan biasanya disebut dengan evolusi, disebut dengan evolusi. Nah, perubahan secara cepat ini biasanya dapat direncanakan dan terkadang dapat juga tidak terencana dengan baik atau tidak terencana. Artinya bahwa perubahan di masyarakat itu dapat terjadi baik itu dengan disengaja ataupun dengan tidak disengaja. Lalu kemudian adalah juga perubahan terjadi di masyarakat itu adalah dapat dikatakan tidak kita sadari, perlahan-lahan, setapak demi setapak. Artinya bahwa masyarakat itu berubah menyesuaikan diri dengan lingkungan, dengan perkembangan masyarakatnya sendiri. Jadi contohnya hari ini ketika kita tidak begitu memahami dengan baik dunia teknologi dan komunikasi, maka sejak adanya teknologi maka kita lebih mudah kita mulai berubah dan kita mulai bahkan kecanduan dalam berbagai kegiatan dengan teknologi tersebut. Artinya bahwa perubahan sosial itu sedikit demi sedikit dipengaruhi oleh masyarakat, perkembangan masyarakat. Jadi sehingga terkadang perubahan tersebut tidak bisa kita sangkakan, tak bisa kita tahan, seperti itu. Lanjut. Nah, sekarang saya mengutip perkataan dari salah seorang ahli dalam hukum adat, yaitu Bapak Selo Sumarjan. Ya. Beliau memberikan penjelasan terkait dengan kategori-kategori perubahan yang dialami oleh suatu masyarakat hukum adat. Jadi nanti kita akan bahas ada 3 fase perubahan-perubahan tersebut. Yang pertama menurut beliau adalah masyarakat dengan struktur sosial kebudayaan yang sederhana. Ini yang pertama. Yang pertama adalah masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan yang sederhana. Nah, ciri-ciri dari masyarakat yang tipe yang pertama ini adalah mereka memiliki hubungan kekerabatan atau kekeluargaan yang kuat. Jadi bukan hanya keluarga inti saja, bukan hanya antara ayah dan anak, bukan, tapi juga sepupu-sepupu, mama dan keponakan. Jadi mereka punya hubungan keluarga yang kuat, kerabatan yang kuat. Lalu apalagi ciri-ciri dari kelompok yang pertama ini adalah mereka berorganisasi berdasarkan adat. Jadi memang kental adat mereka. Lalu apalagi mereka punya kepercayaan yang kuat terhadap yang gaib, kepada yang gaib. Jadi kalau di zaman dahulu itu mereka percaya kepada hal-hal di luar keislaman seperti sesajen. Kalau hari ini mereka kuat imannya, seperti itu. Lalu mereka tidak memiliki lembaga khusus tentang pendidikan. Jadi mereka tidak punya orientasi berpikir terkait dengan lembaga khusus pendidikan. Mereka bersifat tradisional. Jadi kalau mau belajar datanglah ke guru, seperti itu. Dan juga oleh Selo Sumarjan mengatakan bahwa tingkat buta huruf di sini tinggi. Artinya memang di zaman itu mungkin sekolah masih sedikit, sehingga guru juga sedikit. Jadi orang hanya berfokus kepada pertanian atau jadi nelayan atau bertani. Nah, dan juga yang terakhir adalah ciri dari masyarakat yang pertama ini, mereka itu dalam sistem perekonomian atau berproduksi, mereka hanya untuk keluarga mereka sendiri saja, tidak untuk masyarakat umum. Artinya produksi yang mereka lakukan itu hanya diperuntukkan untuk santapan, untuk makanan, kebutuhan pokok mereka sendiri saja, bukan untuk masyarakat umum. Lanjut. Lalu yang kedua adalah masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan madya. Nah, apa ciri yang kedua ini? Yang kedua ini cirinya adalah hubungan keluarga tetap kuat,
tetapi hubungan masyarakatnya sudah lebih kendor daripada yang pertama tadi. Jadi yang kedua ini adalah hubungan dengan masyarakat, dengan keluarganya masih kuat, tetapi hubungan dengan masyarakat sudah lebih kendor, bahkan jauh lebih kendor daripada yang pertama tadi, sudah lebih kendor atau sudah tidak begitu akrab. Lalu apalagi ciri-ciri yang kedua ini adalah adat dihormati, tetapi warga setempat memiliki sikap yang toleran atau menerima perubahan. Jadi mereka terbuka. Datang nanti orang barat, enggak apa-apa datang. Atau nanti orang asing, enggak apa-apa datang. Datang aja, enggak apa-apa. Jadi mereka terbuka, tidak fanatik dengan suku-suku mereka. Lalu apa lagi? Lalu timbul lembaga pendidikan yang formal. Ya, yang formal. Yang ada kelas, yang ada sekolah, yang formal lah, yang ada pakaian seragamannya dan seragam dan sebagainya macamnya. Lalu juga berlaku hukum tertulis serta juga tidak tertulis. Jadi ini keunikannya. Kalau tadi yang pertama tadi hanya berlaku hukum yang tidak tertulis saja, hukum adat saja. Sementara yang kedua ini adalah berlaku hukum yang tertulis dan yang tidak tertulis. Lalu yang ketiga, ciri-ciri yang kedua tadi adalah mereka berproduksi dalam kegiatan ekonomi tersebut juga untuk masyarakat, untuk dijual, untuk diolah, dijual. Artinya bukan untuk diri mereka sendiri, juga ada di sana sebentuk usaha untuk membuka ekonomi yang lebih besar lagi. Lalu terakhir adalah gotong royong untuk keperluan umum itu mereka bersandarkan kepada upah. Jadi sudah mulai di fase masyarakat yang kedua ini mengandalkan upah, tidak lagi mengandalkan rasa. Jadi kalau mereka ada seruan gotong royong, maka orientasi mereka itu mengarah kepada apa yang saya dapatkan, upah, entah itu makanan, entah itu minuman, entah itu uang dan sebagainya macamnya. Jadi berbeda dengan yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi adalah memang kalau mereka bekerja itu murni karena keakraban dan merasa sama-sama di sana ada kebutuhan. Lanjut yang ketiga adalah masyarakat dengan struktur sosial dan kebudayaan pramodern atau modern. Ini yang ketiga nih. Apa ciri-ciri yang ketiga ini adalah bahwa hubungan antar manusia berdasarkan kepentingan. Kalau tidak ada kepentingan, entah apa kita berhubungan, kan seperti itu. Entah hubungan bisnis, macam-macam pokoknya. Jadi hubungan kita hanya berorientasi kepada kepentingan tertentu, kecuali kepada hal tertentu. Jadi memang tidak semua juga, tapi kebanyakan seperti itu. Jadi ada kepentingan dulu baru kita berhubungan. Lalu apalagi yang kedua, bahwa tipe masyarakat yang terakhir ini adalah masyarakat itu berkelompok-kelompok. Ada kelompok-kelompok sesuai dengan profesi, sesuai dengan keahlian, sesuai dengan hobi bahkan. Jadi mereka berkelompok-kelompok. Jadi mereka tidak lagi bersama-sama karena mungkin tidak lagi cocok pemikirannya, tak lagi sepaham atau tak lagi dianggap berbeda pemahaman sehingga tidak nyaman lagi berkawan. Contohnya kawan-kawan profesi sebagai dosen atau advokat gitu ya. Tentu berbeda dengan dokter karena memang mereka berbeda orientasi, tapi bisa juga disatukan cuman dengan momen tertentu dan sebagainya macamnya. Jadi mereka terkotak-kotak sesuai dengan profesi, sesuai dengan pekerjaan. Lalu apalagi yaitu tingkat pendidikan di sini merata. Jadi tingkat pendidikan di fase masyarakat yang tipe yang ketiga ini adalah sudah merata, artinya rata-rata kebanyakannya sudah tamat SMA, sudah tamat madrasah aliyah, bahkan sudah kuliah, rata-rata sudah kuliah. Jadi sudah mulai merata tingkat pendidikan. Lalu yang terakhir adalah bahwa hukum yang berlaku di sini adalah hukum tertulis dan amat kompleks, dalam arti kata amat banyak. Jadi masyarakat tipe terakhir ini adalah sudah berlaku pada mereka itu hukum yang tertulis serta kompleks, dalam tanda kutip hukumnya banyak. Jadi itu zaman kita hari ini ya. Kita punya banyak hukum hari ini. Bahkan berak-rak buku kita isinya hukum-hukum semua, undang-undang semua. Ada undang-undang pajak, undang-undang tentang KDRT, tentang
bagaimana berlalu lintas, pidana, perdata dan sebagainya macamnya. Ada banyak undang-undang tertulis dan kompleks. Nah, ini merupakan ciri-ciri dari masyarakat hukum, dari masyarakat adat yang punya sosial pramodern. Fase yang ketiga oleh para ahli tadi. Jadi lalu terakhir apa lagi? Terakhir adalah bahwa ekonomi pasar dari masyarakat yang ini adalah berorientasi kepada perekonomian yang menguntungkan. Jadi tingkat ekonomi pasar mereka ini produksinya tuh untuk orang banyak, tetapi berorientasi kepada keuntungan. Jadi kalau mereka yakin itu punya pasar yang baik, punya keuntungan yang baik, maka mereka akan menambahkan lagi produksinya. Jadi seperti itu. Jadi inilah 3 perkembangan pemahaman manusia sesuai dengan klasifikasi bentuk masyarakat yang disampaikan oleh Selo Sumarjan. Yang pertama adalah masyarakat dengan sosial yang sederhana dan kebudayaan sederhana. Lalu yang kedua adalah masyarakat dengan sosial dan kebudayaan yang media dan kebudayaan media. Lalu yang ketiga adalah masyarakat dengan sosial dan kebudayaan pramodern atau modern. Jadi demikianlah Bapak sampaikan, paparkan terkait dengan bagaimana perkembangan sosial dan bagaimana hukum adat di tengah-tengah masyarakat kita pada hari ini. Baik, Bapak kira demikianlah kuliah kita pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Bapak minta maaf atas kekurangan dan kesalahan. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.